BNS Special Figure kali ini menghadirkan sosok pemuda yang inspiratif. Selain sukses di dunia tarik suara, ia juga sukses memprioritaskan pendidikannya. Ini dibuktikan dengan berkuliah di Fakultas Seni Pertunjukan ISI, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Siapa lagi kalau bukan Vicky Aditya Salamor. Cinta su di tengah jalan, seng mungkin betahiri hubungan. Langsung aja ya, daripada gendang telinga kalian rusak ya dengar suaranya Kak Andi langsung hadirkan penyanyi asli dari Cinta Beda Agama. Inilah dia, Vicky Salamor. Yeay. Apa kabar Kak? Siap, baik Kak Andi. Aduh. Mana kabar Kak Andi? Baik, dan semangat luar biasa karena hari ini bisa berbincang dengan Kak Vicky pastinya. Siap. Tapi sebelum itu thank you so much karena Kak Vicky bisa hadir di BNS Podcast Special Figure. Nah, Kak Vicky kemana? Selama pandemi, pekerjaan, perkuliahan tetap aman? Perkuliahan puji Tuhan aman, kalau Tuhan sayang tahun ini wisuda. Amin, gitu ya. Terus pekerjaan juga ya puji Tuhan aman. Kemarin yang sempat PPKM ya? Iya. Yang lockdown itu puji Tuhan bisa teratasi dengan produksi. Jadi nggak ada off air tapi produksi bisa. Produksi jalan terus ya kan? Jalan terus. Kemarin juga sempat viral tuh lagunya. Oh iya, amin. Iya. Itu puji Tuhan pergi sih. Dan jangan kembali. Habis Cinta Beda Agama langsung pergi jangan kembali ya, kayaknya nyambung itu ya kayaknya. Oke, ini luar biasa Kak ya. Oke, ini boleh nggak sih Kak nyanyi sedikit dong yang pergi jangan kembali. Kemarin tuh sempat viral featuring bareng sama Kak Toton, ada Kak Justy, terus juga ada Kak Jackson. Siap. Ya, boleh dikit nggak? Dikit. Mau sampai kapan beta sembunyi, sampai kapan ale lukai, sampai hati ale bikin begini. Terima kasih. Jelas kan? Ya iyalah jelas gitu kan. Biasa kalian dengarnya di Spotify, di YouTube. Ini Kak Andi langsung dengar di samping penyanyinya langsung punya suara. Luar biasa ini. Pokoknya happy banget Kak Vicky hari ini bakalan berbincang banyak hal dengan Kak Vicky ya, tentang karir, tentang kehidupannya Kak Vicky juga. Dan sebelum itu kita bakalan ajak Kak Vicky dulu nih. Ada satu games andalan dari podcast BNS Special Figure, namanya Games Rogo-Rogo. Kita akan ajak Kak Vicky untuk bermain games. Dan gamesnya seperti biasa, Rogo-Rogo! Siap. Iya, ini tabung rogo-rogo Kak ya, sudah ada di depan kita ya. Jadi mungkin Andi kasih tahu dulu nih rule of the games-nya. Siap. Ya. Jadi nanti sebentar Kak Vicky bakalan rogo-rogo. Kalau misalkan Kak Vicky dapatnya gulungan kertas berupa pertanyaan, berarti Kak Vicky harus jawab nih dengan jujur. Oke. Orang jujur kan? Oke, siap. Terus kalau Kak Vicky dapat tantangan, berarti Kak Vicky siap untuk melakukan Ya, gitu. siap. Ya, oke luar biasa sekali nih. Sekarang kita mulai karena Kak Vicky adalah tamu kita pada malam hari ini. Kita berikan kesempatan pertama buat Kak Vicky untuk rogo-rogo gitu. Oke Kak, silakan Kak. Rogo-rogo dulu. Rogo. Gitu, kira-kira bakalan dapat apa nih? Tantangan ataukah pertanyaan? Mudah-mudahan disuruh nyanyi lagi lah ya gitu ya. Kan suaranya enak nih gitu. Ini yang paling suka bikin baper cewek-cewek nih. Iya. Tapi kita kalau lagi putus cinta kayaknya nyambung, lagunya enak gitu ya. Duh, siapa itu? Oke, boleh Kak dibuka kira-kira dapat apa nih Kak? Wow. Apa tuh Kak? Hal terbucin yang pernah kamu lakukan. Oh, dalam ya. Hal terbucin yang pernah Kak Vicky lakukan gitu. Ini berani terima ya. Berani mah gitu ya. Ada mumpung nih. Lagi di depan kita nih. Iya. Apa Kak kira-kira? Sebelumnya beta ini, saya ini orangnya tidak romantis sebenarnya. Jadi berbanding terbalik dengan karya-karya yang saya buat. Oke. Orangnya lebih lebih dingin. Lebih cuek. Lebih cuek. Tapi pas mamanya King wisuda itu saya datang bawa bunga,
buat dia. Bunganya sebesar apa tuh, Kak? Bunganya sederhana, kecil Oh, aja, tapi iya. tapi bagus lah. Oh iya, lumayan lah ya menguras kantong ya. Itu datang bawa bunga ke dia. Maksudnya dalam hati, aduh, sebelumnya nggak pernah melakukan hal kayak gini. Tapi udahlah, karena ada maksud dan tujuan untuk mendapatkan hati yang ingin saya dapatkan. Iya, weh. Akhirnya Asik. udah lakukan itu. Jadi bela-belain pada saat mamanya King lagi mau wisuda langsung bawa Iya. bunga. Padahal biasanya cuek aja. Biasanya biasa aja sih, cuy. Tapi memang dari dulu kayaknya sudah bucin sama Mama King ya. Apa ya? Lumayan ya. Oke, ini luar biasa. Sudah, nanti ini jadi acara infotainment nih, ya kan? Oke, kita langsung ya, rogo-rogo. Sekarang gilirannya Andi lagi, Kak. Oke, sekarang gilirannya saya rogo-rogo. Mudah-mudahan saya nggak disuruh nyanyi karena bahaya. Suara saya tidak sebagus di sebelah saya. Ini secure parah nih. Nanti kita duet. Oke. Oke, aduh, ya ini kan. Coba tunjukin bakat terpendam kamu. Wih, bakat terpendam nih apa ya kira-kira ya? Bakat terpendam ini harus yang aneh-aneh ya? Tim kreatif kemana? Harus yang aneh-aneh? Saya tidak pernah buat yang aneh-aneh. Paling ini aja sih. Paling teman-teman dekat aja yang tahu kalau ternyata saya juga bisa nyanyi lagu India. Iya. Oh iya? Gitu. Wih, mantap. Meskipun nggak terlalu bagus-bagus banget sih suaranya. Ya, tapi boleh lah ya. Siap. Boleh ya, mohon izin ya penyanyi asli. Ini penyanyi asli nih kayak gini ya. Oke. Oke, tenang. Ini langsung liriknya langsung blank nih. Oke. हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते तेरे बिना का वजूद मेरा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो. Oke. Mohon maaf ya Kak ya kalau merusak telinganya ya. Bulan depan kita siap duet. Aduh, jangan Kak. Aku kayaknya masih nyaman jadi host. Oke, sekarang giliran Kak Vicky. Kita main sekali lagi nih. Siap. Ya, rogo-rogo kan. Harusnya Kak Vicky tuh yang nyanyi, bukan saya, gitu kan. Mana ya? Lihat aja Kak kertas apa yang dapat, maka hajar Kak, hajar. Aduh, dapat apa lagi nih? Coba kamu ungkapkan satu hal yang paling kamu nggak suka dari partner kerja kamu. Oh, ini bisa perang nih. Ke tim kreatif nih ada-ada aja sih sebenarnya tantangannya. Kenapa sih kalian selalu buat orang mau berperang, gitu kan? Boleh nggak? Mungkin ada hal-hal nggak perlu mention namanya, gitu. Mungkin, saya nggak suka kalau karakter orangnya tuh kayak gini, gitu. Paling apa ya? Sebenarnya saya bisa memaklumi, mungkin karena kebanyakan banyak yang harus dia garap juga, bantu saya di belakang layar. Jadi pertama mungkin karena capek, jadi menjadi kurang cepat, lincah. Padahal sebenarnya awalnya lincah, cuman karena mungkin kecapean itu pertama. Jadi, ini partner kerja Kak? Partner kerja. Oke. Kamu siapa tuh Kak orangnya tuh Kak? saya sebutkan namanya. Kemudian ada lagi, masih ada gitu? Masih ada. Iya. Tadi jadi apa ya? Lelet ya? Tadi itu lelet ya? Oke. Lelet. Terus yang kemudian kedua? kadang yang harus dikerjakan lain tapi dia ngerjakannya lain. Mungkin karena itu saya paham karena dia ngeblank, mungkin dia capek. Oke. Jadi, tapi sering dikasih tahu. Iya. Ya sabar ya sayang ya, sabar ya. Bapak masih ini nih ngomong nih. Iya. Tapi sejauh ini saya punya tim kerja yang tangkas, yang luar biasa. Iya dong. Kalau tidak kan Kak Vicky dengan segudang prestasi ya gitu, dan juga konten lagu-lagunya juga karya-karyanya luar biasa sih Kak. Amin. Itu bakalan kita bahas sih nanti. Ya kan? Kita akan bahas. Dan sekarang saya lagi ya. Siap. Kandi lagi. Atau langsung skip aja lah, saya nggak terlalu penting gitu ya. Tim kreatif nggak mau nih. Aduh, PR lagi nih. Aduh, mudah-mudahan dapat yang normal-normal aja lah, please. Itu kan. Alasan paling konyol waktu kamu minta putus. Alasan paling konyol. Mau fokus sekolah.
Mau fokus sekolah, mau fokus Pacaran belajar. 1 jam. Itu kayaknya paling konyol nggak sih waktu sekolah gitu? Itu SMP, SMA atau? Malah saya yang tanya. Oh iya, berubah jadi host nih. SMP. Dulu waktu masih SMP sempat pacaran, terus karena memang sebenarnya itu hanya omong kosong aja sih, gitu. Cinta-cinta monyet ya? Iya, cinta-cinta monyet aja. Karena sudah bosan akhirnya bilang ya udah sekarang mau fokus nih belajar. Papa marah, mama marah kalau tidak lulus nanti. Ceweknya galau. Nggak tahu ya, tanya aja sama dia. Mudah-mudahan kamu udah bahagia ya. Mungkin sekarang dia menyesal karena sudah setampan ini asik. Pastinya. Oke, luar biasa ya. Daripada kita membahas masa lalu, kita bakalan berbincang dengan Kak Vicky ya, obrol-obrol lebih dalam lagi tentang perjalanan karir Kak Vicky bermusik dan juga tentang kehidupan Kak Vicky. Nanti kita gali lebih dalam di segmen berikutnya, yaitu segmen Chit Chat bersama Kak Vicky Salamon. Kak Vicky, ini luar biasa ya kalau kita ngomong soal karya-karya Kak Vicky. Siap. Ya, banyak yang sudah viral gitu. Setiap mau pernikahan, mau acara apapun, lagu Ambon itu jadi playlist nomor 1 gitu. Dan selalu dengar lagunya Kak Vicky tuh. Mulai dari Cinta Beda Agama, terus yang kemarin juga sempat viral ya, Pergi dan Jangan Kembali. Kalau sudah Cinta Beda Agama sudah stop ya, pergi dan jangan kembali lagi gitu ya. Itu luar biasa Kak gitu. Nah ini kan Kak Vicky punya lagu-lagu atau karya-karya ini kan genrenya lebih ke tentang ini ya, percintaan gitu ya. Romantis gitu, puitis. Broken heart gitu. Sebenarnya ini ya loh Kak, banyak yang mau tanya. Kan kalau penyanyi itu buat lagu pasti dari pengalaman pribadi tuh Kak. Se-broken heart itu Kak Vicky sampai membuat karya-karya yang baper-baper gitu kok. Sesungguhnya sebagian besar karya yang saya buat itu tidak berdasarkan pengalaman pribadi. Serius? Jadi, itu berdasarkan input dari teman-teman saya, dari orang-orang yang tidak saya kenal juga pas ketemu, bisa nggak sih saya sekarang kondisi saya lagi gini, bisa nggak bikin lagu ceritanya kayak gini. Kemudian saya itu lebih ke mendramatisir yang tidak ada bisa menjadi ada gitu lewat lirik-lirik lagu itu. Dari curhatan mereka juga ya, gitu. Pergi dan Jangan Kembali juga sebenarnya itu cuman mengada-ngada aja liriknya, kita buat aja. Ya karena pada umumnya, secara umum ya cinta itu antara menyakiti, disakiti atau ya saling mencintai gitu aja gitu. Benar gitu. Jadi tinggal kita kemas aja ceritanya mau kayak gimana gitu aja. Oke, berarti buat dramanya. Memang Kak Vicky ini adalah selain pencipta lagu juga menjadi tempat berlabuhnya curhatan-curhatan orang gitu ya. makanya curhatan Anda dibuat lagu karyanya gitu kan, luar biasa. Tapi memang relate juga Kak. Relate. Lagu-lagunya relate. Saya yakin semua orang yang fans sama Kak Vicky, termasuk saya pribadi, ketika dengar, aduh ini gua banget nih, ini beta banget nih, iya kan? Padahal aduh Tuhan, ya baper lagunya, tapi luar biasa. Nah Kak Vicky selain sibuk sebagai seorang musisi gitu ya, sebagai seorang penyanyi, Kak Vicky ini kan juga bersekolah. Lagi melanjutkan studi juga di salah satu universitas di Yogyakarta, ISI ya, Institut Seni Indonesia gitu. Dan ini sudah semester akhir gitu Kak. Banyak orang yang bilang kayak gini, penyanyi tuh nggak perlu harus punya background pendidikan yang terlalu bagus. Terlalu tinggi juga buat apa? Toh juga yang ditunjukkan adalah kualitas suaramu, kualitas karyamu gitu. Kalau sampai ada pandangan yang seperti itu sebagai seorang penyanyi yang punya background pendidikan juga bagus nih Kak Vicky gitu. Kak Vicky akan menanggapinya seperti apa? Kalau saya sih ya secara personal saya menghargai pandangan dia. Mungkin dari perspektifnya ngapain jauh-jauh sekolah kalau kita juga bisa nyanyi dari lahir gitu, itu gift buat kita. Tapi itu saya ini sebenarnya Kak Andi, sebenarnya itu saya itu aslinya bukan penyanyi. Aslinya apa? Aslinya itu pianis sebenarnya. Jadi saya di ISI, di Institut Seni Indonesia itu yang prodi khusus yang saya ambil spesialisasinya itu piano pop jazz. Bukan vokal. Cuman itu ceritanya itu, ini saya cerita singkat nih. Boleh. Jadi nggak ada yang menyangka, saya juga maksudnya nggak ada pandangan buat saya kayaknya harus jadi penyanyi yang besar, enggak. Yang saya pikirkan waktu itu ya
kalau bisa jadi pianis yang besar, jadi musisi yang besar. Oke. Ya. Jadi memang fokusnya di pianis. Ya, di musik. Di musik ya. Di pianonya itu. Tapi waktu SMA itu secara terpaksa diikutkan ke ajang FLS 2N waktu itu, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Iya. Kategori Lomba Solo Nyanyi Putra waktu itu, tingkat SMA. Di tingkat nasional antar SMA di Mataram, Lombok. Di Lombok, ya. Itu cuman terpaksa aja karena nggak ada slot buat penyanyi laki-laki. Udah saya ikut, tiba-tiba sampai dari kota terus ke nasional, puji Tuhan juara 1 waktu itu. Oh jadi iseng-iseng berhadiah gitu ya? Maksudnya? Gak nyangka, keberuntungan gitu apa ya? Enak ya jadi Kak Vicky Salamor gitu ya? Maksudnya iseng-iseng ikut kompetisi akhirnya juara 1. Iya, karena waktu SD juga ikut paduan suara tuh istilahnya apa ya, ikut-ikutan aja. Itu juga mama yang... Kan ini Kak Vicky juga sempat di Singapura kan, ikut paduan suara di Singapura juga kan. Jadi memang Kak Vicky ini backgroundnya selain edukasinya bagus, terus juga prestasinya bagus, karya-karyanya bisa dinikmatin masyarakat luas. Ini luar biasa loh Kak. Amin. Memang, tapi memang menurut Kak Vicky penyanyi nggak perlu harus punya background pendidikan yang tinggi? Sebenarnya ya itu yang saya bilang tadi, personal. Saya menghargai, tapi kalau saya pribadi dan saya pengen bilang buat teman-teman mungkin atau saudara-saudara kita yang di timur khususnya yang pengen bener-bener fokus atau aktif di kancah musik, setidaknya kalau kita paham edukasi itu lebih bagus. Iya. Apa pentingnya skill oke. Banyak orang punya skill, kita punya skill, tapi kalau tidak di backup dengan edukasi, ya kita bisa nyanyi, tapi kita bisa dibodohi oleh apa? Oleh marketnya, distribusinya, dan banyak hal. Karena musik... Ini cerdas nih. Ini nih, suka nih saya kalau cerdas-cerdas kayak gini. Lanjut Kak. Musik itu bukan hanya soal nada, atau musik itu bukan hanya soal Kakak Andi bikin musik, saya dengar, musiknya enak, bukan soal itu aja. Di dalam musik masih banyak, jadi ibarat di dalam tanah masih ada tanah lagi. Benar. Jadi kita sejauh ini kita cuma tahu musik itu yang kita nonton di YouTube itu musik. Yang kita dengar di rumah, di DVD atau di CD player itu musik. Ternyata bukan cuma itu. Di dalam musik kita bisa pakai buat apa? Scoring movie, scoring film misalnya. Kita bisa pakai buat apa? Sponsor, brand gitu. Benar. Kalau kita sekolah dan kita tahu hal-hal itu, ya itu bisa menjadi nilai tambah buat kita. Jadi bukan sekedar kita nyanyi turun dari panggung selesai. Tapi kita memanfaatkan musik untuk lagu saya ini bisa buat ini nih. Dari perusahaan ini bisa pakai juga misalnya. Atau saya butuh sponsor, mereka pasti butuh lagu karena semua komponen yang ada di dunia ini saya bisa bilang pasti butuh dukungan dari musik. Karena itu, coba bayangkan nonton film tanpa musik, pasti mati. Benar banget, Ya, setuju. Coba nonton iklan, misalnya iklan apa? Tanpa ada musiknya gitu ya? Tanpa ada musiknya, coba pasti mati. Gak ada. Garing juga? Garing. Benar. Harus ada instrumennya, apa segala macam. Musik itu menghidupkan segala sesuatu. Iya, ini berkaitan juga kalau penyanyinya tereduket atau artisnya tereduket juga kan bisa lebih paham market, bagaimana distribusinya, bagaimana mengiklankannya, dan itulah keuntungan bila menjadi penyanyi yang teredukasi, biar gak gampang dibodohi. Gitu. Kemudian ada lagi yang paling penting. Apa tuh Kak? Yang paling penting itu kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita ciptakan, apa yang kita buat, apa yang kita mainkan, apa yang kita nyanyikan bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Wow. Jadi menjadi musisi yang berakreditasi atau bersertifikasi itu sangat amat penting karena kita buat bukan asal buat. Jadi misalnya ya saya buat lagu ini dengan tujuannya ini, idealisme saya ada nggak? Saya beridealis nggak di dalam itu? Jadi segala macam untuk tanggung jawab bisa saya utarakan karena saya bikin itu berdasarkan apa yang udah pernah saya rasakan sebelumnya. Jadi misalnya kita balik lagi ke pertanyaan itu, penting nggak musisi berakademisi? Ya saya bisa bilang sangat amat penting. Yaitu karena musik bukan hanya kita bikin lagu, kita denger, bukan cuma itu. Gitu ya. Banyak hal yang bisa kita rombak di dalam musik. Benar banget. Dan yang paling penting kita bisa hidup dari musik itu sendiri. Nah, gimana kita bisa hidup dari musik sendiri? Kita harus tahu lebih dalam soal itu. Nah, gimana cara kita tahu lebih dalam? Bangun link akademisi itu. Benar banget, luar biasa ya, begitu. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang kehidupan di kampus gitu ya, ya kehidupan di kampus dosennya sadar nggak sih kalau punya mahasiswa yang seviral di Indonesia ini, maksudnya Kak Vicky Salamor. Mahasiswa saya adalah Vicky Salamor. Sebenarnya sih apa ya, sadar, cuman kayaknya lebih ke biasa aja karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa saya bukan memuji kampus saya, tidak. Banyak kampus yang melahirkan orang-orang hebat di Indonesia ini, bahkan di kancah internasional. Tapi ya di ISI juga banyak musisi yang hebat-hebat. Ya. Entah itu yang berhasil maupun tidak berhasil, alumni atau alumnus juga
keluar dari situ bisa menjadi musisi yang hebat. Jadi kalau tahu mereka tahu punya karya, mereka tahu. Dari awal saya berkarya juga saya kasih CD saya, mereka dengar, oh bagus, didukung, diapresiasi. Cuman ya kalau sampai wow ini saya mengajar fix, kayaknya nggak segitu nggak segitunya. Oh, jaim juga dosennya gitu ya, jaim juga atau dosennya. Dia jaim kali ya. Jaim. Depan saya dia. Kayaknya jaim. Oh iya bagus. Oh di belakang dia. Enggak. Mohon maaf. Bercanda lah Pak. Aduh Bapak nih slow Pak. Iya, ini luar biasa ya. Jadi memang Kak Vicky juga sebagai seorang musisi dengan karya-karyanya yang luar biasa, tapi juga mementingkan juga pendidikan gitu ya. Nah, tadi kan sempat didorong untuk ikut lomba tuh Kak. Iya kan? Itu dari keluarga. Kalau dari keluarga, unik sih keluarga saya itu, mama saya itu, papa saya itu sangat mensupport saya kalau untuk musik dari kecil. Keluarga musisi juga, papa mama? Keluarga musisi enggak, cuman hobi. Hobi. Suka. Iya. Suka musik, suka sama musik. Jadi pengen anaknya juga setidaknya bisa di musik gitu. Iya. Mama paling suka ya kalau lihat. Mama bisa nyanyi, papa juga bisa nyanyi, cuman ya nggak viral anaknya mungkin. Ya papanya ngurus anaknya gimana coba mau viral gitu kan. Nah luar biasa. Nah kalau ini berbicara tentang perjalanan karir Kak Vicky nih dalam bermusik, ya kan? Ini selama ini tuh lagu yang Kak berikan tuh kan lagu-lagu tentang cinta, broken heart seperti yang tadi kita bahas gitu kan. Ada nggak sih karya Kak Vicky yang ketika Kak Vicky buat orang lain ada yang secara terang-terangan bilang nggak suka? Ada. Apa tuh Kak? Dibilang jelek. Itu Cinta Beda Agama. Serius? Jadi dia disuruh ganti lirik sama notasinya waktu itu. Kok bisa rese banget tuh orang tuh Kak? Sebenarnya kalau dia mau nonton juga sebenarnya nggak apa-apa sih, karena saya fan juga sama dia. Iya. Dulu sempat kita jadi sama-sama partner kerja juga, waktu itu pernah mengerjakan beberapa penyanyi project. juga Kak? Bukan, dia lebih di tim produsnya, di belakang layarnya. Tim belakang layar. Nah, terus waktu tahun 2018 dia telepon kan, bilang, halo Vic, bikin dong satu lagu gitu. Ada beberapa lagu, tapi salah satunya dimintain Cinta Beda Agama. Iya. Kebetulan ada orang teman saya juga yang dia punya kisah cintanya sama. Maksudnya dia cerita soal Cinta Beda Agama itu. Tapi si teman saya ini dia bilang bikinlah pokoknya kemasnya intinya bagaimanapun jalannya, tapi mengarah ke cinta beda agama gitu. Terus saya buat demonya. Saya bahkan pikir itu adalah cerita cintanya Kak Vicky. Oh enggak, saya selama ini seiman sih. Oke lanjut. Ya lanjut. Oke. Sampai mana tuh ya? Oke lanjut. Jadi saya kirim demonya. Iya benar. Saya kirim demonya dari verse 1, bait 1, bait 2, kemudian ref. Kan itu susunan awalnya, kerangka awalnya saya kirim. Itu biasanya kalau misalnya orang minta kita cipta lagu, kita kirim demonya, kita kirim. Dia pertama kali itu langsung dibilang, jangan kayaknya kurang bagus nih, ganti coba notasinya sama liriknya. Oh revisi, lebih ke revisi sama dia. Oke. Saya buat Cinta Beda Agama yang kedua. Jadi Cinta Beda Agama itu sebenarnya ada dua sebenarnya, kalau di backup filenya ada dua, di direktorinya itu ada dua sebenarnya Cinta Beda Agama itu ada dua versi. Cuman yang Kak Andi sama teman-teman dengar itu yang Cinta Beda Agama yang pertama, yang ditolak itu. Udah saya sebenarnya putus asa juga, ini lagu pertama yang saya kirim tapi kok dia tolak gitu kan. Gitu. Udahlah saya sembarang bikin Cinta Beda Agama yang versi kedua, itu saya kirim ke yang Cinta Beda Agama versi pertama saya kirim ke saudara saya waktu itu. Iya. Kemudian dia kirim ke teman-temannya. Waktu itu kan masih aktif banget zamannya Messenger. Kemudian BBM juga pada waktu itu juga masih masa-masa transisi kan. Jadi orang masih banyak pakai. Udah dikirim dari HP ke HP. Tahu-tahu booming. Gue tahu-tahu view-nya naik. Dan itu juga saya sebenarnya nggak sadar, nggak tahu siapa yang upload ke channel YouTube waktu itu. Jadi yang dikirim itu, yang awal mula orang tahu lagu Cinta Beda Agama itu, mereka itu dengar versi demonya. Cuman diedit diulang-ulang gitu loh waktu itu. Jadi yang kalau misalnya Kak Andi dengar mungkin yang sekarang itu yang Cinta Beda Agama yang di channel YouTube. Ini saya sebutin aja ya. Yang berita utama itu setelah Cinta Beda Agama yang diupload di YouTube pertama, yang nggak tahu siapa yang upload, itu terkenal, itu viral. Gara-gara itu baru mulai keluar. Dan saya juga sebenarnya pas dia viral, saya nggak ngecek di YouTube. Malah teman saya ngasih tahu, ini gila 19 juta loh dalam jangka waktu 1 bulan. Wih, gokil. 19 juta, dan saya juga, maksudnya gue.
Saya juga maksudnya gimana ya? Maksudnya enggak nyangka. Iya. Enggak nyangka waktu itu karena lagu yang ditolak. Bersyukur atau sempat marah? Bersyukur nggak sih buat yang pertama upload duluan itu sempat marah? Aduh ini 19 juta nih kok lo nggak lapor ke gua gitu. Kalau marah sih sebenarnya sih enggak sih. Enggak ya. Kalau marah sih malahan bersyukur ya. Malahan bersyukur. Artinya ya puji Tuhan ada masih banyak dan ada orang yang mengapresiasi karya saya dan ada orang yang itu mengapresiasi menonton kemudian karena dia suka juga dia upload karena orang-orang suka orang-orang dengar. Tapi itu memang bagus Kak. Memang keren, justru ya itulah ya selera, kembali ke selera. Ternyata pasar itu suka yang easy listening, gitu ya. Itu nggak bisa dipungkiri sih. Iya. Dan memang karya-karya hebat yang dikeluarkan oleh Kak Vicky juga semuanya bisa kita nikmatin. Sampai anak kecil juga hafal tuh lagu Cinta Beda Agama, heran gua gitu kan. Ya mudah-mudahan mereka tidak terjerumus di cinta beda agama, tapi cinta yang seiman. Tapi BTW kan tadi ada sempat ngomong bahwa ada dua tuh sebenarnya cinta beda agama pertama sama cinta beda agama kedua. Ya, yang keduanya belum dirilis. Kedua kayaknya nggak rilis deh. Terus agak lupa juga ini apa lagunya juga udah lupa sih sebenarnya. Tapi nantilah coba kalau misalnya ada di filenya masih ada nanti coba tak kirim ke Kak Andi lah. Terus nanti syutingnya di Kupang. Syutingnya di Kupang. Iya kan? Syutingnya di Kupang. Terus saya diboikot lagi yang kedua kali. Karena yang pertama udah. Bener. Pertama itu aduh. Tapi nggak apa-apa lah kan viral juga tuh Kak. Iya kan? Gara-gara itu juga akhirnya namanya semakin naik lagi. Karirnya semakin gemilang lagi. Ya ditunggu lagi Cinta Beda Agama kedua teman-teman. Karena yang pertama kan dengar-dengar kemarin tuh bocoran dari Kak Toton kan Balik Pulang 2 sudah keluar kan. Oh iya. Nah, mereka mau keluarin yang ketiga lagi loh Kak. Iya Balik Pulang 3 ya. Iya Kak sempat nonton kan. Nah itu Balik Pulang 3 tuh Kak Toton langsung bocorin. Iya, ini Cinta Beda Agama 2 lagi gitu ya. Atau Pergi dan Jangan Kembali 2. Oh itu juga lebih bagus loh Kak. Ya tapi nggak tahu lah ya. Rahasia balik layar lah. Kita jangan bocorin semua di sini ya. Iya. Oke, dan ini menarik sekali ya pembicaraan kita sama Kak Vicky juga bahas mengenai proses dari ya studinya, terus juga sekarang fokusnya juga kemana gitu ya. Terus juga sempat tadi bahas sedikit tentang keluarga dan akhirnya kita ulik-ulik ternyata Cinta Beda Agama kedua mau rilis. Oke, Kak, kalau kita balik lagi ke pembahasan kita tadi tuh Kak. Sempat ditolak ya, sempat direvisi. Tapi mungkin lebih tepatnya direvisi lah ya, gitu. Apa itu termasuk titik terendah dalam karir bermusiknya Kak? Atau mungkin ada titik terendah dalam proses karir bermusik selama bertahun-tahun ini? Itu belum seberapa sih. Belum sebelumnya seberapa. Ya. Ada yang lebih parah? Ada yang lebih parah. Parahnya kayak gimana tuh? Jadi saya tuh ngerekam lagu sekitar 10 lagu 10 lagu saya rekam. Tapi dijanjikan sebenarnya sama produser itu. Jadi dia menjanjikan saya buat jatuhnya PHP berarti ya. Oke, iya. Pemberi harapan. Dia bilang saya kasih kamu waktu 1 minggu bisa nggak 10 lagu jadi. Jadi saya ngabisin satu malam itu 2 lagu, 1 hari. Dari sore sampai jam 12 sampai jam 2 malam itu 2 lagu demonya udah selesai. Kak, Vicky keren banget sih maksudnya bikin lagu 2 hari jadi 1 gitu. Aduh, tahu juga waktu itu. Tapi kalau sekarang kayaknya udah agak lama ya. Sistemnya udah mulai error nih. Iya. Terus Kak sempat ditolak? Enggak, saya buat diterima pertama. Oh, diterima. 10 lagu itu. Iya. Oke. Pertama itu judulnya tuh Tuhan kasih dia kita. Itu Tuhan minta mau dia itu. Iya. Itu dia bilang, bagus lagunya, bagus. Saya jadi semangat kan, trigger gitu, bikin lagi lagu kedua, bagus lagi. Sampai 10 lagu diterima. Dibilang bagus katanya. Semua bagus. Semuanya. Oke, mulus nih kayaknya. Ada Karma di dalam, lagu Karma. Oh iya, benar. Saya buat 10 lagu itu diterima sama dia. Dia bilang, ya udah nanti kapan balik ke Ambon, kita sampai di Ambon, nanti saya fasilitasi. Pokoknya saya yang produksi, kamu tinggal nyanyi aja. Terus kita deal-dealan harga oke. Dengan semangat yang sangat membara, saya menciptakan 10 lagu itu dan saya pulang ke Ambon buat itu. Buat rencananya mau rekaman sama syuting kan waktu itu. Iya. Terus sebelum syuting itu kita ketemu, kemudian dia mulai opening kan, dia bilang gini, aduh Vicky maaf ya, jadi bisa nggak kalau harga yang dari awal itu yang sudah disepakati? Ya disepakati, dia potong 50% gitu. Gila orang itu ya? Gitu. Terus dia bisanya bayar 2 kali. Kenapa gue yang jadi marah? Dia bisanya bayar 2 kali. Oh nyicil? Iya. Nyicil ya? Cuman kan kita nggak tahu terminnya pertama bayarnya kapan, yang iya, tenornya berapa lama itu kan. Waduh, saya langsung down waktu itu. Maksudnya downnya karena, gila ini saya udah mati-matian 1 minggu, 5 hari lah sih jatuhnya 10 lagu itu jadi.
Terus saya bela-belain sementara kuliah saya harus ke Ambon buat pulang rencananya produksi. Udah. Karena ya kecewa itu sangat kecewa sih sebenarnya. Kalau dibilang PHP, saya ini sebenarnya salah satu musisi yang sebelum saya se-viral, sekarang juga sebenarnya belum terlalu terkenal sebenarnya. Terkenal Cuma di timur aja. Di hati BNS Squad. Ya, terkenal di hati BNS Squad. Siap. Iya. Terus oke, lanjut Kak. Sebenarnya sebelumnya banyak di PHP sama produser. Oke. Itu tadi yang saya ceritakan itu lumayan, tapi ini ada yang lebih lagi. Yang lebih lagi itu gini. Mungkin kalau sekarang beli ini beli itu ya puji Tuhan bisa. Tapi kalau dulu itu saya tuh bilang sama mama saya, pokoknya saya harus beli motor dengan uang saya sendiri. Motor waktu itu tahun berapa ya? 2012 apa 2000? 2012. Tahun segitu, Saya bilang, "Ma, saya pengen beli motor tapi saya pengen beli dari uang sendiri." Terus saya ketemu satu orang produser. Dia ya produser senior lah dulu. Terus datang ke lapaknya waktu itu. Lapak jual kaset waktu itu kan CD masih CD masih ada. Fisik masih dijual. Masih laku lah waktu itu. Saya datang ke lapaknya, kita ngobrol, terus ada orang yang datang beli kasetnya, terus dia bilang, "Kaset ini anak yang nyanyi." Terus dia bilang, ini orangnya. Nanti saya mau beli motor buat dia, katanya gitu. Nah, saya dengarnya, "Oh, terima kasih, maksudnya thank you, kamu mau beli motor buat saya." Itu kayak apalagi itu menjadi impian. Tapi seolah kayak menjatuhkan gitu loh. "Oh, ini Vicky Salmarin, nanti saya mau beli motor buat dia, nanti lihat saya beli motor buat dia." Dia ngomongnya secara terang-terangan. Terang-terangan di depan gitu umum gitu ya. Umum. Saya di situ antara senang sama malu, itu sama-sama dia. Ya, kurang ajar sih. Sebenarnya niatnya apa sih sebenarnya itu ya? Iya. Terus jadi dia bilang pengen beli motor kan, tapi saya udahlah. Ya, saya menghargai niat baiknya dia. Iya. Itu ke-trigger juga. Bikin lagu lagi. Bikin lagu didengerin sama dia. Dengan harapan ya udah bakal beli motor nih. Tahu-tahu nggak jadi juga. Di PHP-in juga. Ya gitu. Memang tidak instan ya. Berarti memang proses membangun karirnya Kak Vicky itu kalau teman-teman bilang sekarang kan lebih gampang ya Kak, maksudnya kalau karya lu enak didengar ya udah. Maksudnya sekarang lebih dipermudah karena ada platform YouTube yang kita bisa kita bisa upload sendiri dan lain sebagainya. Tapi memang kalau dilihat Kak Vicky memang wah ini sangat inspiratif ya. Sudah bagus karya-karyanya, konsisten juga mengeluarkan karya, terus juga background pendidikannya juga mantap gitu ya. Ini anak seni nih. Ya kan, musisi ya teman-teman. Terus juga prestasinya luar biasa. Dan ingat, prosesnya juga tidak mudah. Gitu, proses dari Kak Vicky membangun sampai dengan sekarang tuh nggak mudah. Di PHP-in ulang-ulang nih. Tapi ada satu lagi yang buat Andi sebenarnya salut nih sama Kak Vicky ini adalah Kak Vicky ini kan sudah sangat ya ini penilaian saya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman merasa beda ya terserah gitu ya. Tapi menurut kami Kak Vicky itu sudah sangat terkenal ya, apalagi di NTT itu banyak sekali fanbase-nya Kak Vicky. Gitu. Dengan agenda yang segitu padatnya. Belum lagi ditambah dengan perkuliahan gitu. Kak Vicky juga saya dengar masih sempat melayani Tuhan dengan nyanyi-nyanyi di gereja. Gitu. Itu sih. Iya kan? Itu luar biasa loh Kak Vicky. Serius? Jadi mungkin ini menjadi motivasi buat teman-teman juga yang di timur mungkin. Jadi dulu itu saya pelayanan dari kelas 2 SMP, main keyboard tapi elektron di gereja. Dari kelas 2 SMP sampai pokoknya kalau balik ke Ambon pasti pelayanan. Itu pasti. Itu waktu itu kan nggak dibayar ya. Maksudnya ya dibayar nggak seberapa, terus sekarang juga enggak. Waktu itu masih kecil nih, maksudnya pikirannya masih anak-anak. Saya bilang ke mama gitu, saya bilang, "Mah, pelayanan tapi nggak dibayar mah." Satu kalimat mama yang maksudnya itu benar-benar saya ingat sampai sekarang itu. Sampai sekarang. Kamu melayani Tuhan, kamu nggak dibayar. Iya. Tapi kamu akan dibayar di tempat lain dan itu berlimpah buat kamu. Itu kata mama gitu. Dan saya juga mikir ya benar. Kita ngasih buat Tuhan, nanti Tuhan kasih di tempat lain yang berlimpah ruah buat kita. Jadi buat teman-teman ya, kalau punya talenta, punya skill, punya kemampuan, jangan lupa buat melayani Tuhan. Itu adalah hal yang sangat penting ya. Sangat penting. Akhirnya Kak Vicky juga merasakan di kehidupannya Kak Vicky dengan padatnya aktivitas tidak menghalang Kak Vicky untuk tetap bisa melayani Tuhan. Amin. Gitu ya. Nah itu luar biasa. Wow, teman-teman ini inspiratif sekali ya. Jadi buat yang punya talenta seperti yang tadi Kak Vicky bilang, jangan lupa gitu ya. Kalau mau rezekinya semakin ngalir, amin. Ya jangan lupa sama Tuhan. Berikan buat Tuhan. Mengabdi. Ya memang kita hambanya. Ya. Benar nggak ya?
Karena kita memang hambanya. Oke, kita bakalan ngobrol lebih dalam lagi dengan Kak Vicky Salamor. Tetap di Baomong Nonstop, podcast spesial figur. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Next project sih sebenarnya rencananya tuh tidak ada perjuangan tanpa gila-gilaan, tanpa jatuh bangun, tanpa air mata. Karena terlambat belum tentu gagal.